Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lambe Horor. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter yang bernama Restu Wiratmaja. Cerita ini berjudul Rumah Kuntilanak. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama lagi. Kita simak ceritanya. Pernah dengar tentang rumah yang penuh dengan kuntilanak? Bagaimanakah asal-usulnya? Kala itu, bapak dan ibuku meminta untuk berkunjung ke rumah kakek. Kakek sendiri terkenal sangat pendiam dan sangat introvert. Sampai-sampai ketika kami datang ke rumah kakek, kakek hanya menatap kami semua dengan tatapan yang datar dan polos. Seperti tidak ada keistimewaan dari berkunjungnya kami ke rumah. Bahkan kakek sendiri hendak menutup rumahnya agar kami tidak berkunjung ke rumah. "Mau apa kalian ke rumah?" tanya kakek. Kami bingung dengan sikap kakek yang aneh. Padahal niat dan tujuan kami sudah jelas, yaitu ingin berkunjung dan bersilaturahmi. Sejak nenek meninggal, kakek jadi aneh. Kakek sering sekali menyirami tanaman di pagi dan malam hari. "Kek, kami mau silaturahmi ke kakek," ucap bapak. "Nggak usah, pulang lagi. Jangan bikin masalah," jawab kakek dengan nada tegas. Kakek langsung masuk ke dalam rumah dan meninggalkan kami di luar. "Pak, kita pulang aja yuk," ajak ibu. "Jangan bu, kasihan Safira sama Roni. Mereka berdua kan mau ketemu sama kakeknya," jawab bapak. Aku dan Safira hanya melongo sambil menatap bangunan rumah kakek yang tua. Safira ini dia bisa melihat sesuatu yang mungkin tidak semua orang lihat. Dia berjalan ke arah suatu jendela rumah sambil mengusapkan tangannya ke jendela tersebut. "Bu, Pak, di dalam ada orang lain ya?" tanya Safira. Bapak dan ibu saling menatap. "Emang di rumah kakek ada orang selain kakek?" tanya ibu. Bapak hanya menggeleng-gelengkan kepala. Aku langsung menuju ke Safira dan bertanya kepada adikku yang sangat manja ini. "Emang bentuknya seperti apa?" tanyaku. "Perempuan, berambut panjang," jelas Safira. Aku terkejut mendengarnya. Mana mungkin orang yang dimaksud itu adalah nenek. Nenek sudah lama meninggal. Memang rambut nenek juga panjang. Namun apa mungkin Safira berbohong? Atau mungkin juga dia melihat nenek? 15 menit kemudian, kakek membukakan pintu rumah dan berkata, "Ngapain masih di situ? Pulang sana," teriak kakek. Bapak langsung berlari ke arah kakek dan meraih tangan kakek dengan cepat. "Kek, Safira sama Roni mau nginep di sini. Apa kakek gak mau kumpul sama cucu-cucu kakek?" Kakek menatap ke arah Safira kecil dengan tatapan yang sedikit tajam. "Kamu yakin mau nginep di sini?" tanya kakek. "Iya kek, kita ingin berliburan di tempat kakek hingga beberapa hari ke depan," jelas bapak. Kakek membuka pintu rumah dengan lebar sambil menatap Safira. "Aku tidak menjamin kalian bisa betah di sini. Yang terpenting, resiko harus kalian ambil sendiri," jelas kakek sambil menyuruh kami untuk masuk ke dalam rumah. Kami dipersilakan untuk masuk. Suasana rumah kakek tidak ada bedanya dengan suasana rumah desa pada umumnya. Sejuk dan memiliki aroma khusus yang tidak ditemui di rumah-rumah perkotaan. Bapak dan ibu tampak melihat foto-foto zaman dulu waktu kakek masih bersama dengan nenek. "Itu foto kamu?" tanya ibu. "Iya, dulu aku sangat nakal pas kecil. Kakek sering banget nyabet pantatku pakai sapu lidi." Seketika bapak tertawa. Ibu tertawa mendengar hal itu. Tak lain dan tak bukan, memori berkesan di beberapa puluh tahun belakangan sangat berkesan di ingatan bapak. Aku dan Safira menuju ke ruangan yang pintunya terbuat dari pohon jati dan bergembok rapi. "Ini ruangan apa?" tanyaku. "Jangan dibuka kak,"
Safira menarik tanganku sambil menatap mataku dengan tatapan orang ketakutan. "Emang ada apa di dalamnya?" tanyaku. "Nanti keluar semua," jelas Safira. Aku kembali memandangi pintu ruangan yang aneh itu. "Emang di dalamnya ada apa?" tanyaku. "Nanti kakek marah," jawabnya. Safira segera menarik tanganku dan hampir saja menabrak kakek yang sedang membawakan makanan dan minuman untuk kami. "Jalannya hati-hati, jangan ceroboh di rumah ini. Kamu tahu kan, kalau sampai keluar, nanti bisa bahaya," tanya kakek kepada Safira. Safira langsung berlari ke arah ibu dan bapak. Aku hanya melihat mimik wajah kakek yang kurang sopan terhadap anak kecil seperti Safira. Jalannya yang agak membungkuk memaksakan untuk melewatiku sambil melumat sirih penguat giginya. Bapak dan ibu bingung ketika Safira memeluk mereka berdua dengan tiba-tiba. "Kamu kenapa, Dek?" tanya ibu. "Safira mau pulang," pinta Safira. "Loh, kan kita baru sampai. Masa minta pulang lagi? Kan rumah kita jauh, sayang." Bapak mulai merayu Safira. Kakek menyuguhkan makanan dan minuman di meja sambil menatap Safira. "Roni, kamu nakalin Safira ya?" tanya bapak. Aku yang mendengar suara gertakan bapak langsung menjawab dengan cepat. Enggak pak, aku nggak nakalin Safira," jawabku. "Terus Safira kenapa?" tanya bapak. Aku menatap ke arah kakek yang sedari tadi hanya terdiam sambil melumat sirihnya dengan santai. "Sebenarnya," ucapku. "Sebenarnya apa?" tanya ibu. "Sebenarnya Safira kurang betah di rumah ini. Dia lupa bawa mainan dari rumah, gitu katanya," jawabku walau terpaksa berbohong. Ibu dan bapak langsung tertawa mendengar jawabanku yang melenceng dari fakta yang sebenarnya. "Kamu tadi kenapa nggak bawa mainan dari rumah sih?" "Oh iya, kakek juga punya banyak mainan. Nanti coba bapak ambilkan," jawab bapak. Kakek yang mendengar jawaban itu langsung memandang ke arahku dan tersenyum layaknya harimau yang menyeringai mangsanya dari kegelapan malam. Bapak pun mengambil mainan terdahulunya yang masih disimpan di kardus tua. "Nah, ini kamu bisa main gangsing gak?" tanya bapak. Bapak memperlihatkan kepada Safira cara memainkan gangsing di depan kakek. Aku kemudian ikut bergabung dengan bermaksud untuk mengikuti memainkan gangsing tersebut. "Nah, kamu tarik yang kencang biar gangsingnya berputar. Tapi hati-hati, barangkali kena tangan kamu," jelas bapak kepada Safira. Safira kemudian mencoba memainkan gangsing, namun selalu gagal. "Susah pak," keluh Safira. "Kayaknya mainan ini gak bagus deh buat kamu." Bapak pun kemudian mencari mainan yang lain agar Safira betah di rumah kakek. Diambillah sebuah boneka yang sudah lama tidak digunakan. "Nah, ini boneka aja ya," ucap bapak. "Boneka siapa itu pak?" tanyaku. "Itu boneka milik nenekmu dulu," jawab kakek. Bapak kemudian menyerahkan boneka itu kepada Safira. Namun aku merasakan hal yang negatif di dalam boneka itu. "Pak, bukannya peninggalan orang yang sudah meninggal harus kita buang ya?" tanyaku. "Gak semuanya Roni, kalau masih bisa dipakai, kenapa harus dibuang?" jawab bapak. "Tapi kan itu boneka memang bentuknya serem pak. Kenapa kakek masih merawat boneka itu?" tanyaku. Kakek kemudian menyuruhku untuk menghadapnya. Bapak dan ibu hanya memandangi kakek yang ingin memberitahu kepadaku tentang sesuatu dari boneka itu. Kakek pun memegangi kedua tanganku dengan lembut. Tangannya yang sudah keriput dapat aku rasakan dengan jelas. Tulang-tulang dan urat tangannya terasa jelas. "Nenek belum meninggal, Roni," senyum kakek. Aku terkejut mendengarnya. Aku memandang ke arah Safira yang sedang memainkan boneka itu sambil mengelus-elus manja rambut boneka tersebut. "Kamu tahu kan,
Di rumah ini kamu ndak boleh berkata hal-hal yang menyakiti. Tata krama dan sopan santun sangat diperlukan saat kamu bertamu dimanapun, ucap kakek kepadaku. Aku menelan ludahku sendiri dalam-dalam. Keringatku bercucuran seketika. Ingin rasanya aku melepaskan genggaman itu, namun kakek menahannya. Kamu jangan pernah ke ruangan itu lagi ya. Nanti kamu bisa diganggu. Diganggu siapa, Kek? Kakek membisikkan satu kata kepadaku. Peliharaanku. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku tak bisa mengucapkan satu kata pun di depan kakek. Jadi apa yang dilihat oleh Safira sebelum masuk itu adalah peliharaan kakek. Kakek pun melepaskan genggaman tanganku. Ia kemudian masuk ke dalam kamarnya. Aku masih berdiri tegap di tempat kakek terduduk, di sofa yang tua dan penuh debu. Sesekali aku memandang foto nenek dan kakek yang terpasang di dinding rumah. Bu, Pak, aku mau pulang, ucapku dengan wajah datar. Bapak dan ibu langsung menuju ke arahku. Kamu kenapa lagi? Tanya ibu. Aku mau pulang, aku gak betah di sini, jawabku dengan wajah ketakutan. Bapak langsung menarikku keluar rumah. Ia memintaku untuk bersikap tenang. Kedua tangan Bapak menyentuh pipiku dan meyakinkanku untuk tetap tenang. Kamu kenapa? Bilang sama Bapak. Safira udah tenang. Kok malah kamu yang sekarang minta pulang? Tanya Bapak. Aku menangis saat itu juga. Betapa aku paham apa yang dimaksud oleh kakek. Rasanya baru sekarang aku tiba di tempat yang tidak nyaman dengan kehadiranmu. Hawanya terasa berbeda dan penuh akan ketakutan. Pak, Bapak jangan tinggalin aku sama Safira ya. Roni takut, Pak, ucap Roni. Bapak tersenyum dan langsung memelukku dengan hangat. Aku merasakan kenyamanan di saat pelukan Bapak yang menetralkan emosi dan perasaan kacauku. Bapak gak akan ninggalin anak Bapak, jawabnya. Tenang sudah pikiranku, aku merasa baikan sekarang. Bapak menggandengku masuk ke dalam rumah. Rasanya aku harus siap menahan rasa takut lagi untuk beberapa hari ke depan. Safira dan ibu, aku masih melihat mereka masih tersenyum hangat. Bapak juga. Mereka bertiga seperti tidak menyadari apa yang berada di rumah itu. Udah tenang. Kalau udah tenang, kamu sama Safira masuk ke kamar. Kakek udah nungguin dari tadi, ucap ibu. Aku mengajak Safira untuk menuju kamar, sedangkan bapak dan ibu masih membereskan barang-barang. Kak, bonekanya boleh aku kasih nama nggak? Tanya Safira. Boleh kok, kamu mau namain boneka itu apa? Tanyaku. Gendis, ucap Safira. Nama yang indah, seperti nama yang pernah aku dengar di sebuah cerita-cerita bacaan dulu. Cantik, seperti nenek ya rambutnya? Tanyaku. Emang kakak tahu nenek? Tanya Safira. Tahu kok, nenek itu baik banget. Kalau setiap kakak kesini, nenek selalu nawarin makanan kesukaan kakak, jawabku. Safira juga tahu nenek, Kak, jawabnya. Aku terhenti sejenak. Aku menundukkan badanku dan bertanya kepada Safira sekali lagi. Kamu tahu nenek? Di mana? Tanyaku. Di kamar yang kekunci itu, jawabnya. Aku menoleh ke arah kamar yang terkunci dan menjadi larangan bagi kita semua. Kapan? Tanyaku. Tadi pas kakak keluar rumah sama bapak. Aku mencoba tenang. Anggap saja Safira berbohong. Anggap saja apa yang dikatakan Safira tidak sesuai fakta. Aku mencoba tersenyum di hadapan Safira. Kamu ngobrol gak sama nenek? Tanyaku. Safira menggeleng-gelengkan kepalanya. Kamu ngobrol sama nenek? Tanyaku sekali lagi. Safira tetap untuk tidak menjawab pertanyaanku. Dia kemudian berjalan ke arah kamar sambil memainkan boneka itu. Aku berjalan di belakangnya. Langkah kecil Safira membuatku takut setengah mati.
Di depan kamar, kakek sedang menunggu kami berdua untuk masuk. "Makasih, Kek," jawabku. Kakek kemudian meninggalkan kami tanpa mengatakan apapun. "Kak, ayo masuk," pinta Safira. "Kamu ngerasa aneh gak sih sama kakek?" tanyaku. Safira tidak meladeniku. Mungkin ia belum paham. Safira lebih dulu masuk ke dalam kamar. Aku masih penasaran dengan ruangan itu. Aku masih penasaran dengan peliharaan yang dimaksud kakek. Apa yang sebenarnya yang disembunyikan oleh kakek? Baru aku langkahkan kaki untuk menuju ruangan itu, sekelebat bayangan putih melintas dari belakangku. Bulu kuduku merinding seketika. "Kak, mau masuk nggak?" tanya Safira dari pintu kamar. Aku terkejut mendengar suara lembutnya. Iya, kakak masuk sekarang." Aku urungkan diri untuk melawan rasa penasaran ini. Prioritasku hanya satu. Aku harus tetap menjaga Safira kecil, agar ia tetap nyaman di rumah ini. Selama di kamar, aku hanya menemani Safira kecil yang sedang memainkan boneka. Aku belum puas dengan apa yang diucapkan Safira mengenai isi dari rumah ini. "Dek, kakak boleh tanya nggak?" tanyaku. Safira tidak menjawab, ia masih sibuk memainkan boneka itu. "Dek." Safira terdiam. Ia kemudian meletakkan boneka itu di kasur dan menatapku dengan tatapan yang tak biasa. "Kalau kakak tanya, jawab dong," ucapku. Safira kemudian mendekatkan tubuhnya di hadapanku. "Kakak mau tanya apa?" tanya Safira. Aku kemudian memegang kedua tangan Safira. "Kamu jujur ya sama kakak?" tanyaku. Safira mengangguk paham. "Kamu ada yang aneh gak sama rumah ini? Sama kakek dan ruangan itu?" tanyaku. Safira menatap ke kanan kiri kamar, seperti melihat sesuatu yang datang. "Kamu lihat apa?" tanyaku. Safira menyuruhku untuk mendekatkan telinganya ke arah mulutnya. "Kak, di sini banyak setan," jawabnya. Aku langsung terkejut mendengarnya. "Di mana?" tanyaku. Ia menyuruhku untuk mendekatkan telinganya lagi. "Rumah ini banyak setannya," jawab Safira. Waktu sudah hampir gelap. Safira yang baru saja memberitahu tentang rumah ini menambah rasa merinding di sekujur tubuhku. "Safira nggak takut?" tanyaku. Safira tersenyum, lalu menggeleng-gelengkan kepala. Aku bersyukur memiliki adik yang pemberani sepertinya. Rasanya, dia adalah tempat aku mengungkapkan semua rasa takutku. Aku tak mungkin meninggalkannya sendirian di rumah yang jauh dari penduduk itu. "Ya udah, kakak mau mandi dulu ya?" tanyaku. Safira hanya tersenyum. Ia pun memainkan bonekanya lagi. Aku membuka tasku dan mengambil semua alat mandi serta handuk. Sebelum aku meninggalkan Safira, aku lebih dulu memeluknya. Safira terkejut dan bertanya, "Kakak kenapa meluk Safira?" tanya Safira. "Kakak pengen meluk aja, emang gak boleh?" tanyaku. Safira tersenyum. Ia pun kembali memelukku dengan pelukan yang sangat erat. "Kakak mandi dulu ya, Safira tunggu di sini. Jangan keluar kamar sebelum kakak datang dari kamar mandi," ucapku. Safira mengangguk paham. Aku pun meninggalkan Safira sendirian di dalam kamar. Kebetulan saat itu bapak dan ibu masih berada di ruang tamu. Mereka berdua ternyata sedang bercerita mengenai masa lalu rumah ini. Namun, sesaat obrolan itu menjadi sangat sensitif, manakala bapak menceritakan tentang kematian nenek yang tidak wajar. Aku mencoba mencari tahu dengan menguping di dekat lemari besar sebagai pembatas antara ruang tamu dan juga ruang dalam rumah kakek. Kematian nenek belum jelas. Aku juga belum tahu mengapa. Tapi nenek meninggal karena sesuatu yang disembunyikan oleh kakek, ucap bapak. Ibu kemudian menanggapi ulasan bapak mengenai kematian nenek. "Pak, bukannya nenek meninggal karena sakit?" tanya ibu.
Setiap malam, kakek itu sering sekali menyirami bunga di depan rumah, dan ada ritual khusus yang dilakukan kakek di setiap Selasa Kliwon. Jelas Bapak. Entah apa yang mereka bicarakan, namun ada sesuatu yang menepuk pundaku dari belakang. Tidak baik menguping pembicaraan orang. Jika ingin bergabung, dekatkan diri. Jangan beraninya mencari tahu dari belakang. Aku terkejut manakala kakek sudah berada di belakangku. "Kakek?" tanyaku. Ibu dan bapakmu sedang membicarakan nenek. Tidak sepantasnya mereka berdua membicarakan hal itu di rumah ini. Jelas kakek. "Kek, nenek meninggal karena apa?" tanyaku. Kakek tidak menjawab. Kamar mandi ada di pojok rumah, jawabnya. Aku pun meninggalkan kakek sendirian. Tampaknya kakek sudah mulai geram dengan perlakuan ibu dan bapak karena pembahasan sensitif mengenai nenek. Mungkin itu adalah urusan orang tua yang tidak boleh aku ketahui. Namun manakala rasa penasaran ini memuncak, aku selalu nekat untuk mencari tahu kebenaran yang tersimpan di rumah ini. Aku pun mencari kamar mandi yang dimaksud kakek. Ternyata kamar mandinya benar berada di pojokan rumah. Langkahku menjadi sangat berat, seperti ada yang membisikku untuk tidak memasuki kamar mandi itu. Aku pun melawan diri dengan menghilangkan rasa takutku. Langkah beraniku menuju ke arah kamar mandi di pojok rumah membuat pikiranku melayang kemana-mana. Mungkinkah kamar mandi ini angker? Mungkinkah ada sesuatu di dalam sana? Aku menyalakan lampu kamar mandi. Setelah selesai, aku menengok kanan kiri sekeliling rumah. Bila ada sesuatu yang mencurigakan, aku bisa dengan cepat berlari tanpa memikirkan keringat yang berada di sekujur tubuhku ini. Aku masuk ke dalam dengan mengucapkan basmalah, lalu seluruh pakaian aku lepas satu persatu. Tidak lupa pula aku menyalakan keran agar air terisi penuh. Air mata membasahi tubuhku, lumayan dingin juga. Pedesaan kakek memang terkenal dengan air dinginnya. Siraman air kedua membasahi rambutku. Aku mengambil sedikit sampo dan mengarahkan ke rambut. Dengan sabar tanganku memicat-micat kepala hingga sampo itu merata di sekeliling rambut kepalaku. Namun begitu aku ingin membersihkan busa sampo, tiba-tiba lampu mati dengan sendirinya. "Kek, listriknya habis ya?" tanyaku. Aku mencoba mencari gayung yang berada di sekitaran bak kamar mandi. Aku masih ingat gayung itu berada di situ. Tanganku meraba-raba ke arah gayung itu berada. Suara keran yang mendominan membuat suaraku tidak terdengar hingga di luar sana. Apa ini? Aku merasa beberapa helai rambut berada di dalam bak kamar mandi itu. Tidak terlalu panjang, namun juga tidak pendek. Rambut siapa? Rasanya rambutku tidak ada yang rontok satupun. Tapi kenapa terasa janggal? Aku mencoba untuk berpikiran jernih. Setelah aku dapat gayung itu, aku segera menciduk air hingga penuh dan aku arahkan ke kepalaku. Aku melakukan itu hingga 4 kali sampai busa sampo itu benar-benar hilang. Barulah setelah selesai, lampu kamar mandi menyala kembali. Aku segera mengambil handuk dan kubuka pintu kamar mandi dengan tujuan mencari tahu siapa yang barusan menyalakan lampu kamar mandi tersebut. Namun setelah aku membuka pintu kamar mandi, tak ada satupun orang yang berada di sekitaran luar kamar mandi. Padahal aku sangat cepat membuka pintu kamar mandi tersebut. Namun anehnya, tak ada satupun orang yang berada di sana. Aneh, kok gak ada suara langkah kaki orang yang nyalain lampu ya? Mungkin konsleting, ucapku sambil menghibur diri. Aku kembali memasuki kamar mandi. Aku ingat betul akan meletakkan rambut yang kutemukan di dekat gayung. Namun hal yang mengejutkan juga terjadi. Loh, mana rambutnya? Tadi bukannya ada di sini. Kok hilang? Tanyaku. Aku mencoba mencari-cari di lantai, dalam bak, hingga WC.
namun rambut itu sudah tidak ada sama sekali. Aneh, ada yang gak beres, ucapku sambil menatap sekeliling kamar mandi. Dengan cepat aku mempersingkat mandiku. Biasanya yang mandi berkisar 10 menit, kini aku singkat menjadi 5 menit saja. Ada yang ingin aku tanyakan kepada kakek mengenai masalah serius ini. Setelah usai, aku langsung menuju kamar. Di sana Safira masih bermain dengan bonekanya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda di kasur tempat Safira bermain. "Dek, kamu yang naburin melati ini?" tanyaku. "Bukan, Kak," jawab Safira. "Siapa?" tanyaku lagi. Safira hanya terdiam. Aku segera menyuruh Safira untuk membantuku memanggil semua melati-melati yang berada di kasur. "Kamu dari tadi di sini gak tahu siapa yang naburin bunga ini? Ini bunga keramat loh, Dek. Bunga ini sebagai tanda akan datangnya sesuatu yang menakutkan," ucapku dengan kesal. Safira tidak mau menjawab apa yang aku katakan. Dia hanya terdiam. "Dek, kamu dengerin kakak gak sih?" ucapku dengan nada agak tinggi. "Safira gak tahu, Kak," jawabnya dengan wajah sedikit memelas. "Tadi siapa yang matiin lampu?" tanyaku. "Gak tahu, Kak," jawab Safira. "Kamu bener-bener gak tahu? Kakak barusan mandi dijahilin. Udah gitu kakak lagi sampoan. Kamu tahu kan, rasanya lagi sampoan. Terus lampunya mati," tanyaku lagi. Safira menunduk lemas. Ia mengambil boneka itu, lalu dipeluknya boneka itu. "Sini bonekanya," pintaku. "Jangan, Kak," jawab Safira. "Siniin gak?" paksaku. "Kak, jangan diambil, nanti ada yang marah," jawab Safira. "Siapa?" tanyaku. "Yang matiin lampu kamar mandi tadi," jawabnya. Aku mendekatkan diri ke arah Safira. "Bilang sama kakak siapa dia," ucapku. "Dia," ucap Safira. "Dia siapa?" tanyaku. "Dia yang jagain rumah ini, Kak," jawabnya. Tiba-tiba pintu kamar digedor dengan kencang. Sampai di sini dulu ceritanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.